Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur tampaknya nggak ikhlas dia kehilangan sumber duit dari mimbar-mimbar masjid. Dia nggak ikhlas. Dia nggak dipanggil ceramah-ceramah orang itu mendendam betul dia. Tapi dia harus berbuat apa? Itu yang sedang dia rumuskan sekarang ini. Kalau kita lihat di Daku channelnya yang terakhir, dia mengajak orang, kalau ada orang menarasikan kita, narasi yang dia bahagia, ya udahlah, kita doa aja kepada Allah. Kalau ada orang menjelek-jelekkan kita, jelekkan dia maksudnya, dengan jelek-jelek itu dia mendapat kesenangan, ya udah, kita meminta kepada Allah. Jikalau ada orang yang senang, bahagia, dan gembira dengan menjelekkan kita, memfitnah, bahkan selalu menarasikan kita negatif, bagus itu. Karena jarang-jarang kita bisa membahagiakan orang lain. Jarang-jarang kita bisa menyenangkan dan menggembirakan hati mereka. Maka jangan rusak kebahagiaan mereka, jangan rusak kegembiraan mereka. Kita cukup memohon kepada Allah agar melindungi dan menyelamatkan kita. Tugas kita hanya perlu bersabar, luruskan niat, dan jaga baik sangka kepada Allah. Belajar tentang hidup dan kehidupan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ilmu dan amalannya ada di www.kuliahwisatahati.com. Ini apa ini sebenarnya? Kalau Yusuf Mansur merasa dirugikan dengan narasi-narasi itu, dia kan tinggal datang. Kan selama ini dia punya ahli-ahli hukum yang hebat-hebat. Dia kan bisa melapor ke polisi kan. Misalnya YouTuber ini telah membuat narasi tentang dia dengan narasi yang negatif. Silakan. Nah sekarang berani nggak Yusuf Mansur misalnya? Dia kan sudah diapakan oleh apa itu, seorang perempuan yang bernama Ibu Ana, kan telah membuka apa namanya aib dia yang paling dalam gitu. Dia merasa Ibu Ana ini telah dicabulin oleh Yusuf Mansur, gitu. Ya kan, tidak dinikahi, kemudian diapakannya nih bahasa agama dicabuli gitu. Terus kalau Yusuf Mansur merasa dirugikan, kan dia tinggal berunding. Berani nggak berunding gitu? Itu kan ada pengacaranya yang atau pendamping hukumnya lah. Ibu Ana itu Pak Zaini Mustafa. Berani nggak? Kalau nggak berani orang nggak ada tuh menarasikan dia dengan narasi yang jelek. Misalnya kalau memang datanya tidak ada. Kalau mau berani Ibu Ana tuh ternyata lengkap dia. Sampai tisu pengelap Yusuf Mansur aja dia tahu, masih dia simpan gitu. Lokasinya dia simpan, dia tahu alamat semuanya. Terus Yusuf Mansur merasa difitnah gitu. Fitnah dari mana? Kalau pemahaman agama yang dibawa oleh Yusuf Mansur ke masjid-masjid, itu emang nggak ada dasarnya. Kalau dalam cerita fikih, cerita atau cerita tauhid itu kan kurafat aja itu. Kurafat isinya, nggak ada tuh cerita Islam. Misalnya dia ingin menimpe duit orang 10%. Inspirasi seperti dia ke Yusuf Mansur kan inspirasinya dari Bible yang dia ambil. Cerita gereja gitu. Cerita gereja itu orang udah menolaknya. Karena itu sebagian besar orang Kristen Eropa itu salah satu alasan dia nggak mau ke gereja itu takut nanti hasil kerjanya itu dipalak oleh pihak gereja itu 10%. Nah, Yusuf Mansur mengelaborasi cerita ini dibawakannya ke umat Islam. Karena dalam Islam itu ada namanya zakat, ada namanya sedekah, ada namanya infak, tapi nggak besar sebegitu. Setelah Yusuf Mansur menjalankannya dan dia sudah kaya raya, orang mulai tersadar, oh ternyata itu bukan ajaran Islam gitu. Lah kita ini masa nggak boleh menjelaskannya.
Boleh dong kita jelaskan. Kalau Yusuf Mansur keberatan, itu kan udah banyak masjid yang warganya atau jemaatnya itu telah bergelimpang oleh Yusuf Mansur. Datang dong. Nggak bisa dong auto fitnah. Fitnah dari mana? Jadi sekarang ini Yusuf Mansur nggak diundang orang lagi ceramah. Oh dia sangat ini sekali, merasa rugi sekali. Ini ibaratnya nih, ada tambang emasnya yang selama ini dia tambang terus, sekarang ternyata tambang itu tambang ilegal gitu. Sesuai dengan kampanye yang lagi hebat sekarang ini, akan menutup tambang ilegal. Oleh jemaah masjid sudah ditutup. Pintu kepada Yusuf Mansur itu nggak dikasih lagi udah. Kalau ada yang buka-buka ya pasti ditangkap yang membukanya. Saya pengurus masjid nih, ngundang dia, pasti pengurus masjidnya dituduh masuk dalam konspirasi Yusuf Mansur. Dibilang tuh fitnah. Fitnah dari mana? Nggak ada fitnah. Jualan-jualan rumah tahfiz itu nggak laku. Itu misalnya nih, di Hotel City. Kan kita pernah membuat itu di situ tuh bisnis lendir. Benar nggak gitu? Kan bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan gitu. Bisnis jam-jaman anak-anak sekolah, kan itu yang di situ Yusuf Mansur mendapatkan uang gitu. Dia nggak peduli haram atau halal gitu. Terus ini merusak lingkungan apa enggak, ada urusan. Itu fitnah gitu. Terus kalau nggak ada orang mengungkap ini, terus gimana berjalan terus yang kegiatan ini? Karena itu tambang-tambang yang merupakan sumber-sumber rezeki Yusuf Mansur ini, itu sekarang tuh sudah ditutup. Selain dia tidak ada izin, ya itu ternyata telah merugikan warga sekitar. Gitu. Di jemaahnya itu rugi. Dia siapa aja disikat sama dia. Nggak peduli itu mau uang korupsi, mau uang misalnya jerih payah tukang bakso, uang jerih payah tukang beca, sikat sama dia semuanya. Terus ketika orang membuat penjelasan ini, itu fitnah gitu. Kalau fitnah ya datang dong ke orang-orang. Itu kan banyak sekali yang menuntut. Baik yang ada datanya lengkap maupun tidak datanya setengah lengkap. Nah, dari sisi kita membuat ini, kita kan melihat loh, Islamnya perlu juga ada orang menyuarakan dari suara yang tidak tercemar dari cerita-cerita Yusuf Mansur itu. Kan perlu juga cerita-ceritanya nih. Yang tidak tercemar. Ini loh Islam gitu. Bahwa cerita seperti yang dibuat oleh Yusuf Mansur itu, ya kalau di sisi ilmiah nggak ada nilai ilmiahnya. Nggak ada. Cerita zakat atau cerita sedekah. Palsu aja. Omong kosong. Kenapa saya bilang omong kosong? Menulis kata Yusuf Mansur kan dokter dalam bidang sedekah. Mana? Coba ceritain teorinya seperti apa gitu. Dia mau nyalek nulis namanya dokter, nggak berani dia. Kalau mau dokter, tulis dokter. Kalau kayak haji kan memang nggak perlu apa ya, nggak perlu pengakuan dari pemerintah gitu. Tapi kalau gelar-gelar akademis dia ingin masuk sebuah lembaga yang bersifat pemerintah, itu gelarnya itu harus resmi. Kalau enggak ya pembohong namanya. So masuk ketakutan dia. Menjadi calegnya nggak berani dia tulis namanya Dr. Kiai Haji Yusuf Mansur, nggak berani dia. Nggak berani dia. Kenapa? Karena emang dia takut terjerat di sisi fakta hukum nanti. Terus kalau KPU membatalkan dia gara-gara menulis dokter, terus KPU tukang fitnah gitu. Aneh-aneh aja sekarang ini. Lucu-lucu ya. Jadi dengan demikian kita melihat apa yang diceritakan oleh Yusuf Mansur ini, ya kan? Kita melihatnya ya kalau tidak ada dasarnya tetap kita anggap sebuah pengajaran Islam yang menyesatkan. Jadi apa yang dia ceritakan di Daku Channel itu, saya kira itu untuk mempertahankan wibawa dirinya di kalangan pengikut-pengikut yang senantiasa mengikuti Daku Channel. Dan kita sekali lagi di Romongso ini
Ya siapa aja yang membuat orang menjerit karena ajaran agamanya, kita akan ikut cawe-cawe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.